Ya, bisa Mi, mulai Mi. Ali cepat kamu. Cepat. Mulai. Ya, mulai Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan membahas materi HTML dan CSS. Yang materi pertama itu dibawakan oleh saya, Alisa Fikawal. Baik, di sini akan menjelaskan tentang indeks HTML. Indeks CSS. Pertama ada body, yaitu yang berfungsi untuk menentukan pengaturan global untuk seluruh halaman web. Isinya yang pertama ada font family, Arial sans serif yang berfungsi untuk font default ke Arial font sans serif. Kemudian margin 0, padding 0 yang berfungsi mereset margin dan padding elemen body menjadi 0. Kemudian ada box sizing border box yang berfungsi untuk memastikan bahwa padding dan border termasuk dalam lebar dan tinggi total elemen. Kemudian ada header yang menyajikan background color HWD yang berfungsi untuk menentukan warna latar menggunakan model warna HWD. Kemudian ada color yang berfungsi untuk menetapkan warna teks. Kemudian ada font weight 700 yang berfungsi untuk menentukan ketebalan font bold 700. Kemudian ada text align center yang berfungsi untuk mencetak teks di dalam header. Kemudian ada padding 20 pixel yang berfungsi untuk menambahkan 20 pixel padding di sekitar header. Kemudian ada nav yang berfungsi untuk menu navigasi yang berisikan di dalam display teks yang berfungsi untuk mengubah navigasi menjadi container flag. Kemudian ada justify content flex n yang berfungsi untuk menjelaskan elemen navigasi ke flex n. Kemudian ada align items center yang berfungsi untuk mensentralkan elemen secara vertikal dalam navigasi. Kemudian ada lifestyle non yang berfungsi untuk menghapus gaya daftar default. Kemudian ada margin 0. Kemudian ada nav A yang selektor ini berfungsi untuk menentukan gaya khusus untuk tautan hancur dalam bagian navigasi. Berisikan text decoration yang berfungsi untuk menghapus garis bawah atau tidak memiliki garis bawah. Kemudian ada color yang berfungsi untuk mengatur warna teks. Kemudian font weight 500 yang berfungsi untuk mengatur ketebalan huruf menjadi 500. Kemudian ada font size 16 pixel yang berfungsi untuk mengatur ukuran huruf menjadi 16 pixel. Kemudian ada latar EMG yang berfungsi untuk mengatur gaya gambar dengan kelas latar. Yang berisikan di dalamnya ada width 100% yang menetapkan lebar gaya menjadi 100% dari kontainernya. Kemudian ada auto yang berfungsi untuk menjaga rasio aspek saat mengubah ukuran, dan mask height yang berfungsi untuk membatasi tinggi gambar maksimal menjadi 400 pixel. Kemudian ada yang terakhir footer background yang
Hanya bersihkan background color yang berfungsi untuk menetapkan warna latar, kemudian ada color menetapkan warna teks menjadi warna yang diinginkan, text align yang berfungsi untuk mencapai teks dalam footer, padding menambahkan pixel sesuai yang diinginkan di sekitar footer, position yang berfungsi untuk menfiksasi footer di bagian bawah viewport, bottom yang berfungsi untuk memposisikan footer di bagian bawah sesuai yang diinginkan, dan width 100% yang berfungsi untuk membuat footer melintasi seluruh lebar viewport. Oke, mungkin segitu dari saya ke saudarinya lah. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Adi. Di sini saya akan menampilkan hasil dari indeks HTML dan indeks CSS-nya. Oke, langsung saja ke CSS yang kedua. Di sini ada kelas body. Di kelas body ini terdapat font family, yaitu berfungsi untuk mengatur jenis font default untuk seluruh dokumen kecil atau font sensitif. Kemudian ada margin dan paddingnya 0. Di sini menjadi 0. Kemudian ada box sizing, memastikan bahwa padding dan border akan dalam lebar dan tinggi total elemen. Kemudian kelas kedua ada header. Di sini headernya saya atur dengan background color, yaitu hijau muda. Kemudian ada colornya yang berfungsi untuk mengatur warna tulisan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada text align. Di sini saya menggunakan center agar mencetak teks di dalam header. Kemudian ada font width. Saya menggunakan tulisan yang tebal, bold. Kemudian ada paddingnya 200 pixel. Ini menambahkan ruang di sekitar konten di dalam header. Kemudian ada kelas property list yang dimana di dalamnya juga terdapat teks yang berfungsi untuk mengatur properti tampilan menjadi flex untuk kontainer. Kemudian ada style content berfungsi untuk mendistribusikan elemen anak dengan ruang di sekelilingnya. Kemudian ada flex row memungkinkan item melipat ke beberapa baris. Kemudian di sini marginnya saya kasih 20 pixel untuk kontainer dalam propertinya. Kemudian ada kelas property dengan lebar dengan width-nya 300 pixel. Ini mengatur lebar elemen dengan kelas property. Kemudian ada marginnya 10 pixel untuk semua sisi elemennya. Kemudian ada paddingnya 15 pixel untuk mengatur padding di dalam elemen vertical menjadi pixel. Kemudian ada border 1 pixel solid. Di sini ini membuat batas untuk elemen vertical. Kemudian ada border radius, saya kasih 5 pixel. Ini mengatur properti border radius, memberikan sudut elemen vertical dengan tampilan yang melengkung, yaitu dengan jarak 5 pixel. Kemudian ada kelas property gambar dengan lebar sampingnya 100%. Ini menetapkan lebar elemen gambar yang dipilih menjadi 100% dari lebar elemen yang memuatnya. Dan ada height-nya atau panjang gambarnya, yaitu saya kasih 50%. Properti ini menetapkan tinggi elemen menjadi 50%. Kemudian ada radius 5 pixel. Ini memberikan radius tepi sebesar 5 pixel pada elemen gambar yang dipilih. Kemudian di sini ada kelas untuk harganya. Di sini untuk kelas harganya, saya menggunakan font weight bold dan color berwarna biru.
Kemudian ada garis bawahnya, di bawahnya yaitu footer dengan background color. Di sini saya menggunakan warna hitam. Kemudian warna tulisannya warna putih. Kemudian teks aliasnya center. Untuk mencentang teks dalam footer. Kemudian headingnya 10 pixel yang berfungsi untuk menambahkan ruang di sekitar konten di dalam footer. Kemudian ada position, di sini saya memilih fixed, membuat posisi footer tetap di bagian bawah tampilan. Kemudian fotonya 0% agar tampilannya tetap di bagian bawah. Kemudian dengan lebar 100% memastikan footer menentang ke seluruh lebar tampilan. Baiklah, saya akan menampilkan hasil dari pemasaran HTML dan pemasaran CSS-nya. Baik, itulah dari penjelasan saya mengenai kelas pemasaran CSS-nya. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, Yilin. Baik, di sini saya akan melanjut about CSS. Yang pertama itu body, meliputi form family Arial sans serif, margin 0, padding 0, box sensi border box. Di sini mengatur jenis form untuk seluruh dokumen menjadi Arial atau jenis sans serif sebagai cadangan. Mengatur margin dan padding menjadi 0, menghilangkan spasi default. Box spacing atau border box, memastikan bahwa padding dan border termasuk dalam total lebar dan tinggi elemen. Kemudian header di dalamnya itu background, color, font, text all-in, dan padding 20 pixel. Mengatur warna latar belakang menggunakan model warna HWB. Warna teks adalah putih. Bobot form diatur menjadi tebal 700. Teks di all-in tengah dan ditambahkan padding di sekitar header. Session anggota yang meliputi display flex, justif content, all-in, padding 20 pixel. Menggunakan flexbox untuk membuat kontainer yang fleksibel. Item diatur berjarak secara horizontal dengan justif. Mengatur item secara vertikal di tengah dengan all-in. Menambahkan padding di sekitar session. Marketing 1, marketing 2, marketing 3. Kemudian mencetak teks dalam elemen dengan kelas marketing 1, marketing 2, dan marketing 3. Marketing 1 H2, marketing 2 H2, marketing 3 H2. Marketing 1 P, marketing 2 P, marketing 3 P. Font family Ludescence. Mengatur jenis form untuk heading dan paragraf di dalam bagian marketing menjadi jenis form yang ditentukan. Kemudian marketing 1 P, marketing 2 P, marketing 3 P. Margin top 5 pixel. Menambahkan margin di bagian atas paragraf di dalam bagian marketing. IMG width 150 pixel, height 150 pixel, border radius 50%. Mengatur lebar dan tinggi semua gambar menjadi 150 pixel. Menciptakan gambar berbentuk kotak. Menerapkan border radius sebesar 50%. Membuat gambar berbentuk lingkaran. Footer, background, color, text all-in content, padding 110 pixel, position physics, button 0 width 100%. Background color mengatur warna latar belakang footer ke mouse gelap. Color mengatur warna teks menjadi putih, teks all-in, mencetak teks dalam font. Padding menambahkan ruang di
sekitar konten di dalam footer. Position membuat posisi footer tetap di bagian bawah tampilan. Button 0 menambahkan footer di bagian bawah tampilan. Width 100% memastikan footer merata seluruh lebar tampilan. Demikianlah dari saya kembalikan ke Nela. Baiklah, terima kasih penjelasannya Yelin. Kemudian di sini saya akan menampilkan hasil dari about HTML CSS-nya. Baik, sekiranya itulah dari kami bertiga. Lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.